Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, salam sejahtera untuk seluruh saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada. Saya menyimak sebuah video yang diunggah oleh Gus Zaini ya, di mana dalam video tersebut Gus Zaini mengkritisi saya ya, bahwa beliau menyebutkan 3 poin atau 3 bukti kesalahan yang saya lakukan. Oke lah, itu nggak masalah, bebas ya, bebas. Dan siapapun yang ingin mengomentari ya silahkan gitu. Walhasil, dalam video itu, Gus Zaini mengutip videonya Kiai Haji Imaduddin, di mana beliau itu menyatakan bahwa Ibnu Hajar itu mengisbat nasabah Alawi. Hanya kemudian Kiai Imad itu menolak pengisbatannya Ibnu Hajar, lantaran Ibnu Hajar itu adalah ulama yang besar di abad 10, bukan di abadnya Wedillah. Itu kan pendapat beliau ya, dan itu bebas lah. Hanya saja saya tidak sependapat dengan pendapatnya Kiai Haji Imad dalam hal ini. Artinya Ibnu Hajar saya katakan tidak mengisbat nasabah Alawi. Lantaran apa? Lantaran nanti ada argumentasi yang akan saya sampaikan ya. Lalu kemudian dalam videonya juga Gus Zaini itu membahas tentang saya, bahwa saya ini menyebutkan ketidaktersambungan silsilah antara Ibnu Hajar dengan Abu Bakar Al-Idrus. Ya, karena Ibnu Hajar itu kan menyebutkan sanad khirqah, dan sanad itu adalah riwayat, dan periwayatan itu bisa diterima ketika tersambung. Ya, kurang lebihnya seperti itu, dan itu sudah dijelaskan di dalam ilmu hadis. Ya, meskipun Ibnu Hajar ini bertemu dengan banyak dari murid-muridnya Abu Bakar Al-Idrus, hanya saja Ibnu Hajar langsung dalam periwayatannya itu kepada Abu Bakar Al-Idrus, dan sama sekali tidak menyebutkan salah satu atau satu pun murid dari Abu Bakar Al-Idrus. Makanya itu saya katakan bahwa sanadnya Ibnu Hajar itu terputus, dan ini merupakan mukadimah atau pendahuluan ya, untuk mengukur seberapa akurat data yang disampaikan oleh Ibnu Hajar di dalam kitab ini, yaitu data mengenai sanad, dan yang kedua adalah data mengenai nasab. Lantaran Abu Bakar Al-Idrus itu memiliki satu silsilah sanad, satu sanad yang riwayatnya itu adalah riwayat dari ayah ke ayah, nah, ke kakek dan seterusnya ke leluhurnya, sehingga hal itu bisa disimpulkan oleh Ibnu Hajar bahwa itu adalah pengisbatan nasab. Ya, kurang lebih penjelasannya seperti itu ya. Bahwa Ibnu Hajar memang tidak bertemu dengan Abu Bakar Al-Idrus, dan Ibnu Hajar hanya bertemu dengan murid-muridnya Abu Bakar Al-Idrus. Namun yang disebutkan sanadnya itu bukan sanad atau silsilah dari murid-muridnya Abu Bakar Al-Idrus, tetapi langsung kepada sanad-sanad yang dimiliki oleh Abu Bakar Al-Idrus. Sehingga hal ini menjadi sebuah pertanyaan besar bagi saya ya. Ya, meskipun itu haknya Ibnu Hajar untuk menyebutkan periwayatan sanad khirqah di dalam kitabnya, itu sah-sah saja gitu kan. Meskipun bisa dibilang bahwa Ibnu Hajar itu yang mutasahil. Oke, itu untuk poin pertama. Lalu kemudian Ibnu Hajar itu mengakui keabsahan nasab dan pemakaian khirqah. Apakah benar demikian? Oke, memang di dalam kitab Sabat Ibnu Hajar Al-Haytami di halaman 195 itu Ibnu Hajar memang mengatakan ya, li aidan fil usul khirqati tariqatun ukhra fi ghayatil fakhamah, bahwa saya itu dalam pemakaian khirqah itu memiliki jalur yang lain yang sangat agung, sangat besar, sangat mulia. Karena li'annaha anil qutbil kabir, dari seorang wali kutub yang besar, wal alam syahir, seorang tokoh besar, atau al-alam itu aslinya kan, alam itu kan bendera ya, atau tanda, atau ya tokoh alamah bisa juga. Asyahir yang masyhur, as-sayyid. Nah, di sini yang menjadi mahalus syahid. As-sayyid, as-syarif, ya seorang sayyid, seorang syarif, al-hasib yang memiliki kemuliaan, an-nasib yang memiliki nasab yang luhur, al-imam Abu Bakar Al-Idrus. Lalu kemudian hal ini dinarasikan sebagai sebuah pengisbatan. Ya, menurut saya tidak. Itu hanya penyebutan saja. Artinya beliau mendapatkan informasi ini dari murid-muridnya Abu Bakar Al-Adani, lalu beliau menuliskan redaksi yang sesuai dengan apa yang beliau dapatkan dari murid-muridnya Abu Bakar Al-Idrus. Ya, meskipun ada kemungkinan bahwa di situ terdapat husnudzan ya kepada Abu Bakar Al-Idrus sebagai seorang sayyid, sebagai seorang syarif. Analoginya begini, dan logikanya pun demikian. Misalkan kalau di Banten itu, ya, ada
Tubagus yang merupakan ada gelar Tubagus, dan gelar ini merupakan keturunan dari Kanjeng Sinuhun Sultan Maulana Hasanuddin. Nah, lalu kemudian saya ini menemukan sebuah buku, di mana buku ini merupakan karya dari seorang Tubagus siapa gitu, Tubagus Fulan gitu ya. Lalu kemudian saya menulis sebuah buku, dan dalam buku ini saya tulis nama Tubagus tersebut dan beserta bukunya, kemudian beserta keterangan-keterangan yang ada di dalam buku tersebut. Lalu kemudian pertanyaannya, apakah ketika saya menuliskan sebuah buku dan menyebutkan nama dari Tubagus Fulan tersebut, itu berarti saya mengisbatkan bahwa Fulan ini benar-benar Tubagus? Ya saya rasa enggak. Tentu hal ini bukanlah pengisbatan. Lantaran apa ya? Lantaran saya tidak meneliti ini. Si Fulan, apakah anaknya si Fulan, kemudian generasi ketiganya siapa, keempatnya siapa, kelimanya siapa, terus sampai ke Sultan Hasanuddin. Tapi saya hanya menuliskan informasi yang saya dapatkan dari buku yang saya baca, dari buku yang saya kutip, atau dari informasi misalnya dari murid-murid, dari penulis buku tersebut. Ya artinya di situ tidak terdapat pengisbatan sama sekali. Ya kurang lebih demikianlah kalau misalkan siapa Guzaini itu menganalogikannya dengan si Fulan itu adalah anaknya, atau si A itu adalah anaknya si B. Si B itu adalah anaknya si C. Artinya itu kan generasi yang dekat. Sebenarnya generasi yang dekat itu mudah untuk melacaknya. Sementara generasi yang sekian, leluhur yang keberapa gitu, itu kan perlu dilacak, perlu diteliti, perlu diverifikasi. Gitu. Artinya Ibnu Hajar hanya menuliskan informasi yang beliau sampaikan, yang sampai kepada beliau, ya paling tidak Ibnu Hajar ya berhusnudon bahwa ini benar-benar seorang sayyid, benar-benar seorang syarif. Analoginya seperti itulah. Ya mau Anda terima mau enggak ya silahkan gitu kan, bebas. Ketika Ibnu Hajar itu menyebutkan as-sayyidus syarif, apakah itu pengisbatan? Saya rasa tidak. Karena di sini tidak berdasarkan atas penelitian. Karena di situ hanya berdasarkan atas informasi yang sampai kepada beliau saja. Tuh, di halaman 211 ya. Di mana di situ Ibnu Hajar menulis, wal nakhtim bi tariqatin jalilatin aliyatil miqdar. Tandanya kita itu menutup pembahasan ini mengenai khirqah al-idrus ya, dengan satu tariqah jalilatin yang agung, aliyatil miqdar yang kadarnya itu tinggi. Kenapa? Li'anna masyayikhaha min awalihim ila muntahahum min ahlil baiti kullun an abihi. Karena para masyayikhnya itu dari awal sampai akhir itu adalah termasuk dari ahlul bait. Oke lah, kita menggunakan penafsiran dari ahlul bait ini adalah para keturunan Rasul. Dari bahwa masyayikh dalam sanadnya Abu Bakar al-Idrus ini itu dari awal sampai akhir adalah ahlul bait. Dan kullun an abihi, dan masing-masing dari ahlul bait ini, masing-masing dari masyayikh ini itu dari bapaknya. Ya, barangkali itu adalah argumentasi yang digunakan untuk menguatkan bahwa thariqah ini adalah thariqah yang agung. Nah, mari kita bandingkan dengan redaksi dari kitab Al-Juz'ul Latif yang merupakan kitabnya Abu Bakar al-Idrus. Itu ada dua cetakan. Cetakan yang pertama itu cetakan lama, cetakan India ya. Nanti saya tampilkan kedua cetakan itu. Cetakan yang kedua itu adalah cetakan Darul Minhaj yang dicetak bersama dengan Diwan Al-Adani. Ini silahkan buka di halaman 493 untuk membandingkan antara dua teks, yaitu teksnya Ibnu Hajar dan teksnya Al-Idrus, Abu Bakar al-Idrus. Ya. Di mana di situ Abu Bakar al-Idrus mengatakan walana tariqatun ukhra min tariqi ahlil bait, dan kami memiliki jalur yang lain dalam pemakaian khirqah, yaitu dari jalur ahlul bait. Wa ya ahabu ilayya min khoslatain, dan jalur ini itu paling saya sukai lantaran dua sebab. Li'annaha, karena jalur ini tamahhadat zikrul aba, ya murni, yaitu penyebutan para leluhur. Artinya dari bapak ke kakek, dari bapak ke bapaknya, dari bapaknya terus sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa biha aidan nisbatul khirqati syarifah ila Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan dengan thariqah ini ya, penisbatan khirqah yang mulia itu dinisbatkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah dua teks yang kalau kita bandingkan antara teksnya Ibnu Hajar dengan teksnya Abu Bakar al-Idrus itu adalah 11-12. Ibnu Hajar itu tidak begitu saja dalam menuliskan redaksi yang awal tadi. Artinya apa? Artinya Ibnu Hajar itu mengutip
dari Abu Bakar Al-Idrus tentang sebab kenapa thariqah dalam Lubsul Khirqah ini itu adalah merupakan thariqah yang memiliki kualitas yang sangat tinggi. Itu. Artinya pengutipan dari Al-Juz'ul Latif oleh Ibnu Hajar Al-Haytami itu sangat jelas. Lantaran ketika kita membandingkan nih dua teks antara yang disebutkan oleh Ibnu Hajar, tidak hanya dalam teks ini saja, tetapi dari urut-urutan silsilah sanad Lubsul Khirqah dari awal sampai akhir itu merupakan ringkasan. Urutannya sama dengan sedikit dengan sedikit pengeditan ya. Penyebutannya sama, para masyaihnya pun sama, sehingga apalagi kalau bukan Ibnu Hajar itu mengutip dari Al-Juz'ul Latif atau dari Abu Bakar Al-Idrus. Ya kan? Sehingga apa? Sehingga tetap di sini tidak bisa dikatakan bahwa Ibnu Hajar mengisbat. Nah, kalau misalnya kita bandingkan ya antara redaksi yang disebutkan oleh Nasabin, para pakar nasab dalam ulama-ulama nasab dalam kitab-kitab mereka, misalkan Fulan bin Fulan wa akibuhu min Fulan. Ya jelas. Lantaran kalau seorang ulama nasab, ya latar belakang beliau dalam ilmu nasab ya memang itu kepakarannya. Ya, artinya sudah diwajarkan hal itu terjadi. Tapi ketika Ibnu Hajar ini meskipun beliau adalah seorang ulama besar, memiliki banyak karya, Ibnu Hajar Al-Haytami ya, Tuhfatul Muhtaj, ya kan, Fathul Jawad, kemudian Al-I'ab, Fathul Mubin, Syarhul Arba'in, Syarah Mishkatul Masabih, dan lain sebagainya. Kepakaran beliau itu apakah dalam nasab? Itu yang saya ingin pertanyakan kepada Huzaini nih. Ya artinya Ibnu Hajar ini kepakarannya bukan hal nasab. Sehingga ketika beliau menyebutkan sebuah nasab atau menempelkan laqab As-Sayyid As-Syarif kepada Abu Bakar Al-Idrus, lalu apakah kemudian Ibnu Hajar itu mengisbat nasabnya Abu Bakar Al-Idrus? Ya tidak begitu dong. Lantaran beliau hanya menuliskan informasi yang sampai kepada beliau. Atau jika memang informasi itu sudah benar sampai kepada beliau dan beliau menemukan kitabnya, mengutip dari kitabnya, ya kan? Kemudian beliau itu berhusnudzon bahwa ini memang benar seorang sayyid, seorang syarif, itu kan husnudzon beliau. Tapi kita melihat sisi dari Ibnu Hajar ini, apakah beliau adalah seorang ahli nasab atau bukan? Seorang pakar nasab atau bukan? Sehingga beliau bisa mengisbat atau menafikan, kan gitu. Ada pengisbatan, ada penafian. Ya, artinya karena Ibnu Hajar ini latar belakangnya adalah latar belakang fikih, ya sudah. Ketika beliau menyebutkan Abu Bakar Al-Idrus seorang sayyid, seorang syarif, ya itu adalah husnudzon beliau dan itu tidak bisa dikatakan sebagai sebuah pengisbatan nasab. Karena Ibnu Hajar bukan ahli nasab. Ya. Karena yang namanya isbat itu apa isbat? Isbat itu adalah tauqidus syai'i bidalil. Penguatan terhadap sesuatu dengan dalil. Lalu dalilnya Ibnu Hajar apa? Beliau hanya mengutip dari Al-Juz'ul Latif, meskipun tidak secara gamblang. Beliau menyatakan dalam kitabnya, saya mengutip keterangan ini dari Al-Juz'ul Latif, enggak. Ya kan? Enggak ada pengutipan tersebut, hanya saja dari sisi runtutan dari kitab tersebut, ya kan? Kemudian dari sisi muhakiknya itu menyatakan bahwasanya kitab ini salah satu sumbernya itu adalah Al-Juz'ul Latif, ya sudah, berarti memang Ibnu Hajar itu mengutip dari Al-Juz'ul Latif karya dari Abu Bakar Al-Idrus. Ya. Ya artinya ketika Ibnu Hajar mengatakan bahwa Abu Bakar Al-Idrus itu adalah As-Sayyid As-Syarif, itu bisa jadi hal itu berdasarkan atas husnudzon beliau, lantaran informasi yang sampai kepada beliau, ataupun kitab yang beliau baca dari kitab-kitabnya Abu Bakar Al-Idrus, atau ya beliau hanya sekedar mengutip keterangan sesuai dengan apa yang beliau baca. Jadi tidak ada pengisbatan di situ. Ya, meskipun di sana menyebutkan ya, li'anna masyayikhaha min awalihim ila muntahahu min alil bait. Itu kan sesuai dengan tadi redaksi yang ada di dalam kitab Al-Juz'ul Latif kan. Sehingga tetap di sini tidak bisa menjadi sebuah hujah. Nah, beda halnya misalkan Muhammad Murtado Az-Zabidi. Ya, beliau adalah seorang ulama, ahli hadis, ahli nasab, ahli bahasa, dan ahli berbagai pengetahuan. Kemudian beliau menulis sebuah kitab, misalkan Ar-Raudul Jali fi Nasab Bani Alawi misalkan. Ya itu bisa menjadi bukti
bisa menjadi dalil ketika menyebutkan bahwa siapa namanya Ahmad bin Isa misalkan memiliki anak, ya bisa saja. Ya, meskipun kitab Ar-Raddul Jali sendiri itu adalah sebuah kitab yang problematik, yang penisbatan kepada Muhammad Murtada Az-Zabidi itu sendiri itu diragukan, gitu loh. Ya, saya rasa hal ini sudah bisa menjadi sebuah jawaban ya, dimana intinya Ibnu Hajar Al-Haytami itu sama sekali tidak mengisbatkan nasab Alawi di dalam kitab ini. Ya seandainya pun juga, seandainya Ibnu Hajar mengisbat nasab Alawi, itu pun pengutipannya dari Al-Juz'ul Latif yang merupakan karya dari Abu Bakar bin Abdullah Al-Idrus. Perlu diketahui bahwasanya Abu Bakar Al-Idrus ini itu merupakan murid dari Ali bin Abu Bakar As-Sakron. Dan sanad khirqah yang disebutkan di dalam Al-Juz'ul Latif itu berasal dari sini. Ya, berasal dari sini dan redaksinya mirip. Bisa Anda buka di halaman 50 sampai 51. Itu saja barangkali yang bisa saya sampaikan dalam video ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.